Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi boleh sampai lambaikan tangan kita, Shalom. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini bersuka cita, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita, dilambai-lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita mengucap syukur malam hari ini, saya percaya setiap kita semuanya ada karena anugerah Tuhan, amin. Kalau kita semuanya boleh ada sampai dengan hari ini. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah minggu-minggu yang terakhir bulan Januari, bulan yang pertama tahun 2025. Saya percaya semuanya hanya tentang kebaikan Tuhan. Seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Mari sama-sama tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa kehidupan kami malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu kami ada sampai dengan hari ini, semuanya karena Tuhan. Tuhan Yesus yang memulai sesuatu yang baik atas kami. Dan izinkan kami malam hari ini membalas melalui penyembahan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau lewat penyembahan kami. Sebab karena itu terimalah penyembahan kami. Hiduplah dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus pimpin dan ambil alih ibadah kami. Sertai dari awal sampai dengan akhir. Biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Mengalami sukacita Tuhan melimpah-limpah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Boleh dengar tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Mari malam hari ini angkat suaramu, sembah Dia Bapak Yesus Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat suara kita sore hari ini, malam hari ini. Bawa penyembahan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Angkat suaramu. Oh, rana masyade. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalammu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Bapa yang mulia, sempurnakan segenap hidup
hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Bapa yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sama-sama datang hampiri Tuhan Yesus, panggil Dia. Yesus, Kau telah memulai, amin, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Naikkan ini dengan syukur saudara. Kan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Bapa yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari satu kali lagi dengan penuh iman percaya, naikkan pujian kita, katakan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari umat-umat kesayangan Tuhan, angkat wajahmu, katakan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Oleh karena Engkau setia dalam hidup kami Tuhan, kami mau terus memuji, membesarkan. Amin. Sempurnakan segenap hidupku. Boleh satu kali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan manis nyatakan di hadapan Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu,
Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari lebih lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Bapa yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Engkau bebas menyembah Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan pujianmu yang terbaik hanya bagi Dia, bagi Yesus, Allah yang perkasa. Oleh karena Dia setia dalam kehidupan kita, maka dari itu mari malam hari ini terus naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Jangan ada di antaramu berdiam diri malam hari ini. Mari bermazmurlah menyembah Tuhan. Oh Yesus, angkat suaramu, beri pujianmu bagi Dia. Oh Yesus, haleluya. Kami sembahkan Tuhan Yesus, kami tinggikan, kami muliakan, lebih dalam lagi. Hiara lama syade, hiara lama syado, hiara lama syade. Haleluya. Inna kayara lama kara lama 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 lama. Mari malam hari ini kuat-kuat menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kuatkan diri kita dalam menyembah Tuhan, sebab pengharapanmu hanya ada dalam pribadi Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang mulia, Saudara. Hipakayara nama syaka bayara labara 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 labara. Ini adalah masyara lama karamo. Haleluya. Haleluya. Kami datang membawa hidup kami. Kami menikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalaupun mungkin hari-hari ini ada di antara kami sudah mulai merasa letih, kami mulai merasa lelah Tuhan. Kami rindu kembali di hadirat-Mu. Kami rindu hidup kami kembali memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu hidup kami kembali mengagung-agungkan Tuhan Yesus. Oh dia bakaya rala musyikida bayara labara 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 labara. Inara labakaya rala bara labara 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 labara.
Kami tahu kekuatan kami tidak pada diri kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan bagi hidup kami. Dan kami imani itu terjadi bagi kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Percayalah dengan imanmu saudara. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Oh, tetap percaya. Ya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari angkat imanmu lebih lagi, deklarasikan segala perkara ya dapat ku tanggung. Jemaat PDL Roy katakan, di dalam Dia yang di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan bagi kita. Hari-hari ini engkau yang lemah menjadi kuat. Engkau menjadi bergairah kembali di dalam Tuhan. Amin. Boleh satu kali lagi Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya ajak kita sambil bertepuk tangan bersama. Segala di dalam Dia yang memberi. Oh ya, ada kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama lebih lagi naikkan dengan percaya. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Boleh sambut dengan sorak-sorai lebih baik lagi bagi Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya dan beriman. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Yesus setia. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh satu kali lagi tepuk tangan lebih baik bagi Tuhan Yesus. Karena kami terlalu yakin dan percaya Engkau setia bagi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak ada bandingannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji nama Dia lebih lagi, sama-sama katakan. Tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus saudara. Come on. Boleh kasih tahu ke kiri kanannya. Katakan jelas Tuhan Yesus tidak ada bandingannya. Haleluya. Jelas beto yang dibandingke
katakan ku berharap. Amin. Di hati ini hanya ada Yesus. Sama-sama. Jelas beto yang dibanding. Oh ya, Gusti Yesus. Jelas loh saudara. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Berani gak berkata ini? Jujur. Amin. Gusti Yesus. Yo pasti menang lah wong Gusti Yesus. Eloni nganti tekan matiku. Yo Gusti Yesus juru wilujengku. Katakan ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada Yesus. Sekali lagi yuk sama-sama ya katakan. Jelas bedo dibanding. Nyanyi saudara dengan semangat. Satu-satunya, yes. Aku ra iso yen kon gawe-gawe. Jujur saonone. Saya ajak kita sambil menari, angkat tangannya. Gusti sekarang jemaat PDL Roy sendiri nyanyikan Gusti Yesus. Iya pasti. Amin, amin, amin. Nganti tekan. Yo ya, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Berharap engkau mengerti di hati ini. Sekarang sambil angkat jempolnya boleh Bapak Ibu Saudara. Gusti Yesus yo pasti apa? Ra bakal kalah, yo pasti menang. Andalan hidup kita saudara, amin. Gusti Yesus juru wilujengku. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Yesus. Satu kali lagi boleh bersama-sama lambe-lambekan. Gusti Yesus kau dibanding-banding. Ku berharap di hati ini hanya ada Yesus. Sekali lagi dengan mantap katakan, ku berharap engkau mengerti di hati ini. Boleh tolong
tanya sebentar, ada siapa dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Yakin? Ada siapa saudara? Hanya ada Yesus. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Coba mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Saya bersuka cita malam hari ini saudara, melihat kita semuanya menari-nari. Karena saya percaya hati yang gembira adalah obat bagi kehidupan kita ya saudara, amin. Yuk sama-sama kita mau memuji Dia lebih lagi. Kasih tos dulu ke kiri kanannya, katakan aku bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama saudara. Sama-sama dengan percaya. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Amin. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberi pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sama-sama kata. Sungguh ku bangga Bapa. Punya siapa saudara? Oh ya dong. Sungguh ku bangga Yesus. Ini anak-anak-Mu loh Tuhan. Oh ya, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Boleh sekali lagi dengan penuh rasa bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih. Kami tak mau jauh dari Engkau. Oleh karenanya ini yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Katakan kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi dengan percaya. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf kita berdiri agak lama, tapi saya percaya kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mau lihat lagi boleh yang bersuka cita malam hari ini. Semua karena Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi persembahan yang pertama. Tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, di dalam nama Yesus terima kasih. Sekali lagi kami menghampiri Engkau lewat doa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu. Dan malam hari ini di tengah kami boleh memuji, membesarkan Engkau, bersuka cita memuji nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu membawa persembahan syukur kami. Bukan besar kecil yang Kau perhitungkan, tapi kami percaya hati yang rela dengan tulus memberi, itu yang Tuhan perhitungkan. Biar apa yang kami tabur dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Setiap kita yang siap memberi dengan bersuka cita, sama-sama katakan amin. Persembahan Tuhan dapat dijalankan sambil mari persiapkan diri untuk terima kebenaran firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kau penuh hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Oh, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Mari syukuri setiap anugerah Tuhan. Katakan, ku ada hari ini karena kasih karunia. Semua yang terbaik telah Tuhan berikan. Semua yang terbaik disediakan. Bagi siapa saudara? Bagi engkau dan saya saudara. Amin. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima. Mari bersama-sama saya ajak kita bangkit berdiri dengan penuh rasa syukur. Naikkan ucapan terima kasih-Mu di hadapan Tuhan. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Oh ya, nyatakan ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu.
bersyukur menyembahmu. Mari beri sorak-sorak yang meriah bagi Dia, Allah kita yang hebat, dahsyat, dan Allah kita yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang indah, dan bagi kami ini merupakan anugerah bahkan karunia-Mu, karena masih ada waktu secara bersama kami dapat menyenangkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Saat dimana kami akan menerima suara hati-Mu lewat firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan kami akan membuka telinga pendengaran kami, lebih lagi menyediakan tanah hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Tidak di dalam nama lain, hanya dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Secara fisik saya sendiri sebetulnya kalau mau diukur agak lemah tubuh ini. Saya baru tiba semalam, tiba di rumah itu setengah 12 malam dari Luwuk, tempat di mana istri saya ada di sana ya, menggembala juga. Nah, memang mulai di Makassar itu semalam sekitar 8 jam ya saya berada di Makassar itu. Saya merasakan fisik ini agak bagaimana begitu. Jadi saya pusing, kemudian ada mualnya. Nah, tanpa begitu di pesawat mau landing tadi malam, itu goncangnya lumayan juga. Jadi semakin membuat saya seperti lemah tubuh ini. Sampai saya tiba di rumah, saya tidak ngomong banyak dengan anak-anak, saya pamit untuk saya istirahat saja. Nah, yang ada di pikiran saya adalah pelayanan hari ini. Puji Tuhan, jadi saya masih tetap bisa melangkah ke sini juga menyampaikan firman Tuhan. Nah, terima kasih kepada Tuhan yang pertama, yang kedua kepada gembala di tempat ini juga yang adalah rekan saya Pak Edi Bea yang pada minggu lalu kalau saya tidak salah ya 10 harian lalu lah ya WA kepada saya bisa melayani minggu kemarin. Ya, cuman saya beritahu saya pulang dari Luwuk itu tanggal 22 ya. Akhirnya disusul lagi WA-nya, kalau gitu tanggal 23 saja. Nah, terima kasih sekali lagi buat kepercayaan. Kenapa saya harus mengatakan itu? Karena bagi saya kepercayaan itu nilainya besar. Ya, saya diberikan uang, lalu dibandingkan dengan kepercayaan, bagi saya kepercayaan itu sesuatu yang nilainya lebih besar dari materi. Puji Tuhan, sekali lagi Pak Edi, terima kasih. Saya kaget PD Elroy yang ada di Manado, kebetulan teman juga di sana Pak Biming, dia kirim kepada saya, wah saya bilang kok bisa ada di sana. Nah, baru Pak Gembala bilang tadi, semua PD Elroy yang ada di Manado, di Jember, di Perak, itu semua sama ya. Baik, puji Tuhan. Saya lihat di situ saya ganteng sekali. Ya, saya bercanda sama Pak Edi di WA, saya bilang ganteng sekali pendetanya ya. Lalu katanya mirip siapa itu? Victor Hood katanya ya. Wood atau Hood? Wood, ya. Baru saya coba cari si Victor Hood, saya bilang ganteng sekali dia. Saya bilang aduh, terlalu jauh, saya bilang dia terlalu ganteng. Pak Edi bilang beda-beda tipis. Rupanya pandangan Pak Edi ini pandangan yang diurapi oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan. Seperti biasa, saya harus nyanyi dulu. Dan pemusik kita yang anak-anak muda ya, saya anggap masih muda karena saya sudah tua. Ya, mau 62 tahun ini, bulan Juli nanti. Cuma orang bilang saya mirip, masih belum katanya 62. Orang bilang masih di bawah itu menurut orang. Jadi itu mungkin menyenangkan hati saya saja ya. Nah, saya mau undang Pak Edi bisa iringi saya. Nah, sekalian Pak minta tolong HP saya karena lagunya ada di situ. Oke. Jadi kita ini dari dulu di Irama Mas sana, setiap saya melayani di situ pasti saya menyanyi dan yang mengiringi Pak Edi juga. Jadi anggap saja ini kayak apa? Lagu apa? Nostalgia. Ya, karena lagu yang saya mau nyanyi juga agak lama, ya anggap saja dari masa ke masa. Ya. Di saat engkau lemah, ya itu saja. Itu saja. Boleh. Keroncong. Biasa irama masa lalu. Tadi di mobil saya sudah latih-latih lagu ini, makanya saya masih cari lagi syairnya. Coba.
DP iramanya. Mau cari DP pas. Nah. Atau irama apa yang cocok? Iya. Sabar ya, orang sabar itu subur. Sabar pasti diberkati oleh Tuhan. Paling tidak, sebelum saya nyanyi kan saudara lihat-lihat saya juga kan? Ya boleh. Mari tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Anggap saja Indonesian Idol, saya nyanyi saudara dengar gitu ya. Di saat engkau lemah, susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, sekaligus tepuk tangan sekali lagi buat gembala. Ya, puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang intinya mirip dengan lagu ini. Dikatakan walaupun pohon ara tak berbunga, pohon ara tidak berbuah, dia akan tetap setia.
Yang setuju bilang amin. Artinya bukan hanya pada situasi dan kondisi baik, lalu kita setia. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, bagaimanapun, kita harus punya komitmen untuk saya mau tetap setia. Pernah dengar, ini bahasa yang sudah dari dulu ungkapan. Orang menyatakan tentang dirinya yang tetap setia, dibilang sekali Yesus tetap, sekali iring Yesus tetap iring, Yesus. Boleh, puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Saya kira kalau saudara suka firman Tuhan, baru saya katakan Lukas 9:23 sudah tahu isinya apa di dalamnya. Oke, kita akan sama-sama baca. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya suka mengajak jemaat berdiri untuk pembacaan firman Tuhan sebagai ayat pokok, ayat dasar atau ayat emas kita dalam khotbah ini. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan Bapak Ibu saja tanpa saya. 23. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Dari ayat yang sudah sama-sama kita baca, saya berikan judul komitmen mengikut Yesus. Sekali lagi tema kita komitmen mengikut Yesus. Nah, firman yang sudah kita baca di dalamnya merupakan sebuah pernyataan. Nah, pernyataannya siapa? Yesus. Kepada siapakah pernyataan ini disampaikan? Kepada murid-murid. Tentang apakah pernyataannya? Pernyataan Yesus menyatakan tentang apa yang dia akan alami. Secara tegas di sana dikatakan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Dalam perikop ini kita bisa lihat di sana. Dia katakan kepada para murid, dia tegaskan di sana bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan. Bukan hanya penderitaan, tapi banyak penderitaan. Apa yang dia akan alami? Bentuk-bentuknya. Dikatakan dia akan mengalami penolakan. Siapa yang menolak dia? Ya, tua-tua Israel itu. Siapa lagi? Imam-imam. Ya, imam-imam Israel tentunya. Siapa lagi? Ahli-ahli Taurat. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Setelah dia ditolak oleh para tua-tua, para imam, ahli-ahli Taurat, dikatakan dia akan dibunuh. Tetapi ada satu penghiburan. Setelah dibunuh katanya, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Katakan amin. Ya, itu yang Yesus tegaskan dalam pernyataannya. Nah, setelah saya memperhatikan ini, dari pernyataan Yesus itu, untuk kita dapat menjalaninya, dibutuhkan sesuatu. Apa dibutuhkan? Yang kita butuhkan dalam rangka kita bisa menjalani kehidupan iman seperti yang Yesus katakan. Yang dibutuhkan adalah sebuah komitmen. Bilang amin. Coba bilang, saya berkomitmen. Oke. Kalau iman sudah jelas ada pada kita. Tapi saya beritahu, iman plus komitmen itu hasilnya dahsyat. Karena iman dia tidak akan bergerak sendiri. Tergantung kita yang punya iman. Ada suatu persoalan, saudara, iman tidak akan bekerja dengan sendirinya tanpa kita sendiri mengaktifkan dia. Ya, jadi iman itu perlu diaktifkan dari diri kita. Adapun persoalan, begitu ada persoalan kan ada langsung orang langsung menyerah. Begitu ada masalah langsung mukanya berubah. Kalau dia perempuan langsung. Itu kalau ekspresi wanita. Kalau yang bapak-bapak tadinya lagi semangat, begitu ada persoalan. Nah, begitu kan? Padahal sebagai orang beriman. Nah, perlu dari kita menghidupkan, mengaktifkan iman itu. Taruh komitmen di dalamnya. Komitmennya begini, setiap ada persoalan. Kalau dia, bapak-bapak, setiap ada persoalan, saya akan berkomitmen untuk menghidupkan, membangkitkan iman saya. Bahwa sekalipun situasi berkata tidak mungkin, aku akan berkata, aku tetap percaya. Nah, itu komitmennya, kan begitu ya. Itu kalau bapak-bapak. Kalau yang ibu-ibu, sekalipun ada persoalan besar, aku akan tetap berusaha, percaya kepada Yesus, sekalipun situasi berkata tidak mungkin. Mantap ya.
Memang paling asik ditiru itu sudah wanita, apalagi kalau untuk berdoa. Ya. Kalau mau tiru berdoa saya selalu pilih suara wanita. Tapi saya bukan wanita ya, hanya berekspresi saja. Ada di Manado, di gereja Gisi, di Winangun itu. Kebetulan gembalanya teman saya juga dari Temanggung dulu mereka ya, istrinya orang Surabaya. Nah, saudara, waktu selesai berkhotbah, kebetulan dalam khotbah itu saya berekspresi memakai, saya sudah lupa saya pakai mengatakan apa, tapi ada suara wanita di dalamnya. Mereka tanya gembalanya begini, orang Temanggung, ya Jawa, Chinese di Jawa sini. Pastor, kira-kira Pak Herman seperti itu? Nah, kebetulan dia tahu saya, keluarga saya, anak saya, dia bilang, lah ya enggak lah, dia bilang enggak lah, anaknya 5. Ini jawaban pamungkas yang tidak mungkin menghadirkan pertanyaan kedua. Kan mereka tanya apakah saya ada ke arah-arah wanita begitu kan? Dia jawab anaknya 5. Sudah, mau pertanyakan lagi ke laki-lakian saya. Paling tidak enak kalau perkenalan lalu bilang anak 5. Langsung saya lihat ada ibu-ibu yang bisik-bisik. Saya tahu isi bisikan itu. Kalau meleset sedikit lah. Kau ada kerjaan liane tak? Maksudnya tidak ada kerjaan lain. Produksi anak. Ya puji Tuhan. Kata orang banyak anak, itu saya lebih suka di situ, bukan untuk bela diri ya. Tapi saya sudah oh dulu katanya, kalau sekarang enggak ya, ya mungkin sesuai dengan perkembangan zaman lah ya. Oke, baik. Jadi melihat pernyataan ini butuh komitmen untuk kita bisa hidup sebagaimana yang Yesus nyatakan. Baik, puji Tuhan. Saudara, pernyataan Yesus ini seakan-akan menjadi konsep, seakan-akan menjadi rumus di dalam kita mengikut Yesus. Apa yang saya katakan bahwa pernyataan Yesus, yang dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, mengikut salibnya, lalu mengikut aku. Dari apa yang dikatakan, saya ulang lagi, seakan ini menjadi konsep, ini menjadi satu rumus dalam kita mengikut Yesus ya. Jadi artinya setiap orang, nah spesifiknya, setiap jemaat yang ada di PDL Roy, mau di Surabaya, mau di Perak, mau di Pondok Chandra, mau di Perak, mau di Manado, mau di Jember, setiap kita yang mengikut Yesus harus siap menerima dan mengalami seperti yang Yesus bilang. Saudara, jelas tidak bisa diterjemahkan lagi. Setiap orang yang mau mengikut aku harus, saya tanya sekarang dulu, harus itu merupakan ada pilihan di dalamnya atau sesuatu yang memang harus terjadi? Harus terjadi. Oke, nah saudara, jadi saya katakan kepada saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, setuju atau tidak setuju, kita harus menerima, kita harus siap dengan segala sesuatu yang dalam tanda kutip Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita. Yang setuju bilang amin. Nah, mungkin khotbah saya malam hari ini agak kurang senang dan kurang suka diterima. Sebab untuk zaman sekarang khotbah model ini yang namanya pikul salib, menyangkal diri sudah jarang kita temukan. Tapi walaupun saya tidak tiap persekutuan ada di sini, saya punya keyakinan gembala saudara punya pemahaman yang sama. Tapi saya mau tanya dulu Pak Edi, masih tetap setuju dengan memikul salib, menyangkal diri? Tuh, di depan jemaat ngomong amin. Nanti sebentar saya mau beritahu, saya punya alasan untuk mengatakan gereja-gereja sekarang sudah tidak suka dengan ajaran ini. Tapi saya mau beritahu ulang, suka atau tidak, senang atau tidak, terima atau tidak, setuju atau tidak, kita harus siap menerima. Ketika mana Tuhan izinkan, ada sesuatu yang harus kita terima yang secara nyata daging kita menolak untuk kita mengalaminya. Secara tidak disadari, secara perlahan terjadi pergeseran ya. Jadi terjadi pergeseran tentang kebenaran. Yang saya maksudkan adalah pergeseran ini terjadi dikarenakan pemahaman teologia, pemahaman tentang kebenaran firman yang jauh dari standar kebenaran yang ada dalam Alkitab.
Ya, secara perlahan tanpa kita sadar ada pergeseran di dalamnya, dan pergeseran ini diakibatkan pemahaman teologi yang jauh berbeda dari standar yang ditempatkan ada dalam Alkitab. Ya, belum lama kita dihebohkan dengan ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat. Saya mau tanya dulu, pernah dengar ada hamba Tuhan besar katakan itu? Pernah dengar enggak? Oh, di sini berarti bukan penggemar YouTube ini. Seorang hamba Tuhan besar, favorit saya. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan dengan gaya begini. Saudara-saudara, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dia bukan juru selamat. Lalu pernah dalam satu khotbah, saya juga dengar dia berkata, saudara-saudara, dengan percaya dirinya, satu-satunya gereja yang benar adalah gereja kita. Ini pendeta yang jadi idola saya juga. Ada banyak pengajarannya yang dulu disampaikan, itu saya ambil. Dan bagi saya ini sesuatu yang baik sekali. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pergeseran terjadi. Saya tidak tahu apa yang melandasi sehingga hamba Tuhan ini berubah. Dari apa yang dia katakan dulu bagi saya murni kebenaran, itu bisa 180 derajat dia berbeda. Kalau tadinya mengarah timur, sekarang ke barat. Dan sebagai gembala jemaat, saya sudah khotbahkan itu di jemaat yang saya pimpin. Ada satu jemaat bilang begini sama saya. Mereka panggil saya Papi. Pi, sebetulnya kita tidak perlu lagi singgung-singgung itu di gereja ini. Dia bilang, sudah sampaikan saja apa yang ada pun sama kita katanya. Enggak usah singgung-singgung itu. Saya bilang, hey, YouTube sudah berbicara. Dan ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat lain pun kepada kita sebagai hamba Tuhan. Jadi saya bilang tanggung jawab saya sebagai gembala di jemaat ini, saya harus sampaikan itu. Dan counter saya itu bukan bertolak dari sini. Setiap kali saya membantah pernyataannya, saya ambil ayat. Setiap kali saya sampaikan apa yang menyimpang, saya ambil ayatnya. Jadi akhirnya saya bersyukur saya bisa menyampaikan dan menjaga ya kemurnian iman percaya jemaat kepada Tuhan sebagaimana yang sudah sekian waktu kami ajarkan. Dan saya yakin juga PD Elroy tetap meyakini dan mempercayai Yesus Tuhan. Yesus adalah Allah. Dia adalah juru selamat kita. Ya, ada satu juga menyatakan dirinya hamba Tuhan juga. Dia bilang Yesus hanyalah sebagai guru yang patut diteladani. Itu dia bilang. Ya, secara moral patut diteladani. Hamba Tuhannya banyak tato. Ya, suka bicara di YouTube. Dia bilang, bagi saya dia bilang Yesus itu hanyalah guru, seorang guru yang patut jadikan teladan moral. Saya bantah. Saya bilang kalau Yesus hanya sebagai seorang guru yang dapat dijadikan teladan moral, apakah dia mampu bertahan di taman Getsemani ketika beban dan tekanan yang begitu berat di dalam batinnya dalam rangka menghadapi siksa derita yang dia tahu apa yang bakal dia alami. Sampai-sampai mengakhirkan doa, kalau boleh Bapak, lalukan cawan ini. Saya bilang itu kemanusiaannya. Tapi dari sisi kealahan dia tahu bakal apa yang dia alami. Apakah mampu sekadar sosok guru yang dijadikan teladan moral? Saya bilang tidak mungkin. Apakah dia mampu ketika dia dihajar setelah Pilatus menyerahkan dia? Karena kegagalannya membela Yesus dengan dua bentuk pembelaan pada waktu itu. Mereka mulai menghajar si Algojo itu. Saya tahu berkat Tuhan pasti mengalir. Ya, saya sudah punya pengalaman begini banyak kali. Di setiap kali berkat Tuhan akan dicurahkan, ada saja. Dan saya berharap saudara yang hadir hari ini tidak usah memusingkan gelap. Karena Tuhan sudah berkati saya dengan suara yang menurut orang katanya di leher saya sudah ada mic. Bilang amin dulu. Amin. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pergeseran kebenaran itu terjadi secara perlahan tanpa kita tahu. Tapi secara pribadi saya ulang, saya bersyukur dikarenakan saya bisa mengcounter itu khususnya di jemaat. Bahkan di beberapa gereja yang mengundang saya juga menyampaikan hal yang sama. Puji Tuhan. Nah, ini sehubungan dengan matinya lampu ini.
saya mau beritahu, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak setuju kalau pendeta khotbah pakai tab, pakai elektronik. Katanya ini tidak murni. Yang murni katanya pakai Alkitab yang dari kertas itu. Alkitab dilarang gitu kan. Ya itu dilarang katanya. Tapi coba lihat sekarang. Lampu boleh mati, tapi ini tetap hidup. Jadi sebetulnya intinya bukan apa sarana yang kita pakai. Kalau bagi saya ya, kita punya ini puji Tuhan. Rupanya Tuhan cuma mau supaya kita jelaskan ini. Amin. Yang penting bukan Alkitab itu atau tab ini, bukan itu. Tapi apa yang di dalamnya yang kita pakai. Oh, ini kuncinya. Jadi lampu mati ini masih bisa kita operasikan. Bilang amin. Lalu kalau Alkitab kita yang buku, bukan sudah saya tidak pakai itu ya, cuma saya mau beritahu dulu, karena senior-senior kami yang tua-tua itu tidak suka kalau ada hamba Tuhan pakai seperti ini. Kalau yang sudah minus matanya, pakai Alkitab cetakan lain, itu tidak bisa lagi baca. Sampai pinjam-pinjam kacamata. Kalau ini, kita mau perbesar sebesar apa maunya kita ya. Bisa, tanpa kacamata, huruf-huruf Alkitab kita bisa perbesar baca. Nah baik, itu bukan jadi khotbah saya malam hari ini. Jadi sekali lagi pergeseran terjadi karena pemahaman teologia yang jauh dari standar kebenaran firman Tuhan. Yesus bilang, saya ulang lagi, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kata setiap orang. Apa yang dimaksudkan di sana? Setiap orang yang dimaksudkan semua. Tidak terkecuali. Siapapun. Itu maksudnya setiap orang. Kalau saya mau coba terjemahkan untuk kita yang ada malam ini, saya harus bersedia untuk menerima itu. Pak Gembala, setiap jemaat kita harus siap menerima dan mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kita menjalani kehidupan iman kita di dunia. Yang namanya menyangkal diri, memikul salib berarti terkait dengan hal-hal persoalan yang secara daging kita tidak ingin, tapi Tuhan mau kita mengalaminya. Katakan amin. Persoalan itu nilainya negatif atau positif? Negatif. Yang lain takut-takut Bu ini. Persoalan menurut Bapak Ibu negatif nilainya atau positif? Oke, saya juga bilang negatif. Tapi ternyata dari negatifnya persoalan itu yang menurut kita karena kita tidak suka mengalaminya, terdapat hal-hal yang positif. Di mana letaknya? Persoalan yang negatif kok punya nilai positif? Coba lihat saya ya, saya mau berekspresi dulu. Kalau tadinya saya ada di lantai ini, saya berjalan, hidup tanpa persoalan, kira-kira begini gayanya. Tidak ada masalah. Coba bilang tanpa masalah. Oke. Lalu persoalan, kalau saya gambarkan dengan berjalan, punya masalah pasti begini, tidak seperti tadi. Ini pokoknya ada masalah, masih kecil persoalannya. Kira-kira begitu. Persoalannya tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Tapi setiap kali Tuhan kasih jalan keluar, kita naik satu langkah lagi, satu tangga. Bilang amin. Kedewasaan mulai terjadi. Kenapa? Tuhan tolong kita dari satu persoalan. Dari persoalan yang tadi saya gambarkan begini, tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar. Kita masuk lagi di dalam tahap yang berikut dengan persoalan yang agak lebih berat lagi kita bikin. Tuhan berikan jalan keluar. Akhirnya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai pada satu hari kelak, ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, kita akan bilang apa? Maaf, ini wanita. 2 tahun lalu, Tuhan tolong saya. Ini ceritanya sekarang ada masalah. Belum ada jalan keluar, belum. Tapi pengalaman sudah. 1 tahun lalu, Tuhan pun berikan jalan keluar. 6 bulan lalu, Tuhan berikan saya jalan keluar. 2 bulan lalu, Tuhan berikan saya jalan keluar. 2 minggu lalu, Tuhan berikan saya jalan keluar. Ujung-ujungnya kita bilang apa tentang persoalan?
Sekarang aku percaya Yesus pasti berikan saya jalan keluar. Kenapa kita mampu berkata ini? Sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bilang amin. Makanya saya bilang anak Tuhan yang sejati itu anak Tuhan yang tidak hanya tahu ribuan ayat di otak. Justru kalau hanya punya ayat ini bisa-bisa dipakai sebagai sarana menyerang orang Kristen lain. Seakan-akan menyatakan dialah yang paling dewasa rohani. Padahal dia hanya tahu firman tapi tidak pernah mengalami. Bagi saya, bukan saya bilang tidak usah belajar firman. Tapi dalam kesederhanaan kerohanian kita. Asal kita menjadi orang percaya yang punya pengalaman dengan Tuhan. Itu jauh lebih baik dari punya ayat yang tidak menerapkannya. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, jadi siapakah setiap orang? Siapapun. Semuanya tidak terkecuali. Dikatakan apa lagi? Setiap hari. Maksudnya apa? Tidak terbatas pada satu waktu tertentu. Mau kapan saja kita siap. Bilang amin. Senin Tuhan izinkan, puji Tuhan kita hadapi. Tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Mungkin Selasa kita lewati, ada Rabu punya persoalan lagi. Tidak apa-apa, kita hadapi. Kita tidak sendiri, kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang pasti akan memberikan jalan keluar. Lewat Rasul Paulus berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Nah ini asik di sini. Kadang-kala Tuhan izinkan persoalan, kita bilang kita tak mampu. Tuhan, aku tak mampu. Dalam konteks orang percaya yang sungguh-sungguh ya, jemaat PD, Elroy. Aku tak sanggup. Tuhan cuma begini, ini ekspresi Tuhan. Engkau sanggup anakku. Aku tak mampu. Tuhan bilang, kau mampu anakku. Aku tak bisa. Tuhan cuma ketawa, bisa. Bisa-bisa tidak menutup kemungkinan. Kita sampai-sampai menilai Tuhan seolah manusia yang ingkar janji, bisa ingkar janji. Engkau yang berfirman, minta diberi, cari mendapat, ketuk pintu dibuka. Lalu ujungnya kita pakai bahasa Latin. Nanti di ruko sana pernah mungkin saya ekspresikan begini. Engkau juga berfirman, engkau dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku doakan dan aku pikirkan. Nanti pakai vibra. Engkau berfirman juga lewat Rasul Paulus. Saudara perjelas maksudnya supaya Tuhan tahu gitu loh. Filipi 4 ayat 19, engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan di dalam engkau. Engkau juga berfirman Matius 6:33, kalau aku mencari kerajaan Allah kebenaran, engkau akan menambahkan semua. Kadang-kala kita seperti itu. Mungkin terucap tidak, tapi di hati. Begitu Tuhan buat, justru lebih baik, lebih besar nilai dari apa yang dia minta. Apa terjadi sekarang? Dia sudah terlanjur menilai Tuhan seperti kita manusia yang ingkar janji. Malah ada kalimat lain mungkin dia ucap, maka nenek janjiku aja mulu-mulu. Janji kau yang ngono, indah minta ampun. Tapi gak bisa ngelakono. Begitu Tuhan buat. Yesus, ini loh. Aku mohon maaf ya. Sing kapan aku tak doai loh. Nyebut-nyebutnya ayat firman. Ya maklum lah ya. Soalnya aku kan manungsa. Maaf ya. Kalau Tuhan yang izinkan satu persoalan terjadi, percaya saja Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Hanya dibutuhkan di situ komitmen. Sebesar apa persoalan, berapapun banyak masalah, apapun bentuk masalahnya, sudah kita hadapi bersama Yesus pasti berakhir. Sebuah film dulu pernah di sekuler, Badai Pasti. Saya kira sutradaranya ini terinspirasi dari peristiwa Yesus redahkan badai itu ya. Badai pasti berlalu. Murid-murid sudah dengan segala ilmu pengalaman, mereka atasi badai, mereka atasi gelombang, tidak bisa.
ujung-ujung salahkan Yesus. Kalau murid-murid itu orang Jawa gini, "Lo Yesus, botangi yang mana lo? Situasi sekarang sampai turu ae. Tangi Pak." Bangun itu diterjemahkan. Ya, itu kalau orang Jawa. Seandainya muridnya ada orang Batak, "Yesus, udah dari tadi kau tidur, tak bangun-bangun pun kau. Sekalipun badai udah semacam kencang, air udah masuk-masuk di perahu, bangunlah kau." Itu kalau ada orang Batak murid-muridnya. Seandainya orang Manado, lebih ekspresif kalau Manado. Udah doingan dong, cuma tidur terus jangan bekerja. Mulai terus startnya so tidur sampai sekarang ada situasi begini, angin begini kencang, napa air masuk di perahu. Bangun ngana kalau nyarta lego ngana situ. Yang lain tidak mengerti, tapi tidak apa-apa. Ini kan menurut bahasa Bapak Gembala. Tidak mengerti, tidak apa-apa. Yang penting sudah ngerti bahasa lain kan, kurang lebih sama lah. Jawa dia punya logat saja, dialek saja. Tadi sudah. Ya sampai kok turu wae, itu kan bahasa Jawa, Bu. Botangi apa? Oh, gitu. Seandainya ada orang Madura di situ, dia bilang, "Sus, sampean kau tidur saja. Dari tadi situasi sudah semacam ini. Badai begitu kencang, ombak pun sudah terlalu besar, air pun sudah masuk ke dalam perahu. Bangun kamu, kalau tidak saya buang kamu tak iya." Seandainya ada orang Tionghoa situ toto, dia bilang, "Haya, dari kita mulai jalan, lu tidur, sampai sekarang lu masih tidur, bangun, kalau tidak, oi ambil lu, oi buang." Apa sekarang? Saudara, Yesus bangun. Waktu dia bangun, dia goyang nggak? Di perahu? Nggak, sebelum dia bicara. Dia goyang, dia ada di perahu yang sama. Jadi dia juga begini. Tapi waktu dia hentikan badai, diredahkan badai dan teduhkan gelombang, apakah dia dengan cara begini? "Badai! Stop! Gelombang! Teduh!" Memang Alkitab bilang dia bersuara nyaring. Tapi saya bilang, tidak pun nyaring. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut Yesus, sesederhana apapun, mengandung kuasa. Jadi bagi saya, Yesus cukup dengan cara ini. Waktu dia lagi goyang-goyang toh, dia cuma lihat badai, dia begini, diam. Dia lihat laut, tenanglah. Seketika dari ombak besar, langsung begini, zut. Kalau kita kan menghentikan satu persoalan kan, tapi diam. Ada proses begini. Ini prosesnya kalau kita sampai selesai. Kalau Yesus lagi kencang, dia bilang, "Diam, tenanglah." Saya cuma beritahu, sengaja saya ekspresikan begini, supaya kalau saudara mengalami badai gelombang dalam hidup, paling tidak saudara ingat gaya saya. Mungkin lupa yang saya omong, tapi dengan ingat yang saya bikin begini, saudara akhirnya jadi tahu apa maksud saya. Bisa bilang amin? Nah, saya bersyukur saya jadi pendeta yang model begini. Saudara mau suruh saya diam khotbah begini? Kalau saya khotbah dari awal sampai akhir dengan cara ini, saudara-saudara, jadi kita harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari. Sampai selesai saya khotbah begini, saya yakin ini tanda kedatangan Tuhan. Makanya saya bilang, "Manganto, lo tante dari Manado?" "Oh lu sama-sama." Ibu Selvi Barole, istri saya di GPDI yang di sana, Opa Palese namanya. Iya, jadi Opa yang istri saya sekarang, itu istrinya anak Opa, Nyong Palese. Oh teman? Ya ampun tante, dunia sempit. Oh ya, yang di muka Aril itu. Oh, dengan Cilita di situ. Ya. Begitu DP cerita. Iya. Tadi tante bilang. Itu. Iya ya. Itu istrinya Oma juga itu, mertua dari istri saya dulu, itu semua gang dia masuk. Ya itu memang pelayanan GPD seperti. Nah itu dia, DP oto-oto dulu ya, oto-oto lama punya.
Ya oke, sampai di situ dulu. Nanti kita lanjutkan. Coba bilang amin dulu. Amin, puji Tuhan. Kalau saya khotbah lurus-lurus terus, baru 15 menit saudara begini. Suwe ya. Tapi kalau saya model begini, begitu selesai, di Manado saya KKR, mau di Wenas, ya yang ada di mana, Malalayang situ. Sudah 1,5 jam saya hentikan khotbah saya, tak. Mereka begini, sudah 1,5 jam ya? Loh, kok terasa cepat? Nah itu rupanya untungnya saya di situ. Saya khotbah lama-lama, orang tidak tahu sudah lama. Ya harusnya orang lain khotbah pendek-pendek. Oke, puji Tuhan. Jadi setiap hari tidak terbatas pada satu waktu. Setiap saat saja kita jalani hidup kita secara normal, iring Tuhan sungguh-sungguh, setia beribadah, lakukan firman Tuhan. Saat Tuhan izinkan persoalan, percaya saja itu cara Tuhan untuk membuktikan siapa Dia terhadap kita. Bilang amin. Karena kalau kita tidak sportif, tunjukkan kuasa-Mu. Bagaimana Tuhan mau tunjukkan kalau tidak ada persoalan? Begitu ada persoalan kita protes. Jadi ingat-ingat saja ya, lewat ekspresi-ekspresi saya tadi, saudara ingat ya, doa ibu-ibu doa, di ayate, ya gitu, saudara ingat-ingat bahwa Tuhan ada janji dan satu pribadi yang tidak pernah ingkar, bahkan bayang-bayang untuk berubah, satu, Yesus Kristus, bilang amin. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang terus menyuarakan firman Tuhan ini. Yang saya maksudkan, hamba Tuhan ini tidak pernah surut, tidak pernah kendor dalam menyampaikan firman tentang yang ikut Yesus pikul salib, sangkal diri tiap hari. Mungkin saudara bertanya, siapa dia? Saya sebut saja orangnya, Pendeta Stephen Tong. Sampai hari ini, walaupun ada bagian-bagian yang kurang cocok juga dengan saya, tapi saya abaikan itu dulu. Terkait dengan apa yang saya sampaikan, ini dia suarakan terus. Ya, dia katakan sekarang terjadi banyak penyelewengan. Ya, dia tetap menyatakan bahwa orang Kristen harus memikul salib, menyangkal diri. Saudara yang saya kasih terkesan, kalau saya bilang hamba Tuhan ini khotbah, saya sendiri menilai ini terlalu ekstrim. Apa yang dikemukakan itu terlalu ekstrim. Tapi khusus yang saya bicara, menyangkal diri pikul salib orang ikut Yesus. Justru bagi saya juga, ini adalah kebenaran yang murni. Inilah kebenaran yang benar. Yang setuju bilang amin. Betul, ini murni. Kenapa murni? Karena ini bersumber dari Yesus sendiri. Berbicara mengenai pikul salib sangkal diri, ini bukan hasil sebuah keputusan dalam sebuah konferensi besar dunia, lalu menempatkan di Alkitab, orang Kristen yang ikut Yesus harus menyangkal diri pikul salib. Bukan. Yesus sendiri yang mengatakan, setiap orang yang ikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari. Saudara, tahun 90-an saya sudah ada di Surabaya. Pemberitaan firman Tuhan itu terjadi perubahan, pergeseran di sini. Dari yang hamba Tuhan menyampaikan pengikut Yesus harus menyangkal diri pikul salib, dia bergeser kemana? Firman Tuhan yang semata-mata menitik beratkan pada berkat. Ya, jadi pergeseran di situ. Salib sudah hampir tidak ada diberitakan di gereja tertentu. Yang namanya pikul salib sudah hampir tidak diberitakan lagi. Yang disampaikan, yang didengar oleh jemaat adalah pengikut Kristus harus diberkati. Sampai-sampai mungkin saudara pernah dengar ada yang namanya teologi kemakmuran. Di Surabaya, saya tidak sebut gerejanya. Gembalanya bilang, tahun depan gereja kita tidak lagi, jemaatnya tidak lagi pakai roda 2, tidak pakai helm. Tapi tahun depan gereja kita semuanya roda 4. Itu tahun berapa? Sampai hari ini di gereja itu masih banyak helm. Sampai orang bikin cerita, kalau ajaran begini, bisa-bisa tukang parkir yang adalah jemaat di situ juga akan pergi di tempat parkir, lalu dia tumpang tangan sedan-sedan yang ada. Dalam nama Yesus, ini menjadi milik saya. Loh, apakah tidak mungkin terjadi begini? Karena ajaran disampaikan bahwa tahun depan tidak ada lagi roda 2. Itu tahun berapa? 90-an atau 80-an, saya juga agak lupa. Tetapi kenyataan sampai hari ini masih ada roda 2. Masih ada banyak helm di sana. Ya, jadi pergeseran itu terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salahkah pendeta berbicara tentang berkat? Saya tanya, salah? Tidak salah.
Lalu apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan di sini, tidak ada lagi keseimbangan. Satu pendeta bilang begini, saya suka. Saat mana kita sampaikan mahkota, identik dengan berkat. Jangan lupa kita bicara salib. Tapi di waktu mana kita bicara salib, jangan lupa kita juga bicara mahkota. Bisa bilang amin? Jadi dalam iring Tuhan itu ada berkat, ada juga salib. Nah ini yang mengimbangkan kita. Ya, berkat Tuhan kita nikmati, saat kita ada persoalan, justru ini menjadi sarana untuk pembuktian bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sampai-sampai ada hamba Tuhan berkata begini, ya, dia berkata begini, saudara, hamba Tuhan besar juga ini, gayanya dia suka senyum. Saudara, gereja kita adalah gereja yang penuh sukacita. Apa yang dimaksudkan? Gereja kita adalah gereja sukacita. Kita selalu bersukacita. Ternyata kalimat ini bertolak dari mereka menilai gereja Tuhan, gereja lokal yang dalam ibadahnya di saat doa, di saat menyembah, lalu mereka meneteskan air mata, dia katakan gereja kita gereja sukacita, bukan gereja cengeng. Tepuk tangan jemaat. Secara tidak langsung mereka menertawakan. Secara tidak langsung mereka menyatakan gereja yang ada nangis di dalamnya itu gereja yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Garis kesimpulan yang kita dapat. Saudara, saat kita berdoa, saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau kita renungkan kasih Tuhan yang baik, pernah nangis? Di waktu doa pernah? Kalau ingat betapa Tuhan sudah menolong saya di waktu yang lalu, tapi hari ini saya ada, saya tanya, pernah menangis waktu doa? Kalau ini dianggap cengeng, ya dia menempatkan gereja kita gereja sukacita dengan cara itu. Bukan gereja cengeng. Susi Susanti mengekspresikan sukacitanya bukan dengan waktu All England apa itu? Uber Club ya. Aber Club. Susi Susanti itu sebelum semester akhirnya dia mematikan lawan, itu masih panjang pak dengan waduh susah pak. Begitu mati lawan, dia menang, raketnya kalau tidak salah dia buang. Pak. Apakah dia begitu? Saya menang. Indonesia. Saya di sini. Saya menang. Bersyukur ya Indonesia. Apa itu ekspresinya? Apa? Nangis. Iya, dia punya itu. Cuma maksudnya ekspresinya dia. Dia ketawa atau dia nangis. Kalau gereja yang ada nangisnya, saya kira ini bukan nangis sayang diri, tapi mengingat betapa Tuhan yang kita percaya Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan kuasanya. Kenapa ada orang protes kita nangis? Dulu di Manado, masih gereja yang sana bukan Pantai Kosta. Begitu masuk Pantai Kosta khususnya GPDI, mereka bilang, ini gereja orang gila ini. Dijuluki gereja orang gila. Karena dia bilang, bagaimana mana bilang gila? Waktu saya lewat mau beli sesuatu, mereka nyanyi. Glory, glory, haleluya. Nah, ketawa-ketawa. Waktu saya pulang, mereka nangis. Bapak, engkau dahsyat. Apa enggak gila ini? Saya jalan pergi, mereka ketawa. Saya pulang, mereka nangis. Tapi pada akhirnya, yang bilang gereja Pantai Kosta orang gila, sekarang banyak jadi gila. Maksudnya dari golongan itu banyak yang ikut-ikutan nangis sekarang, ya. Nah, soal menangis itu bukan kita sendiri yang bikin supaya kita nangis, tapi saya yakin itu sentuhan kuasa Tuhan. Ada satu bapak bersaksi begini, saya seorang laki-laki yang tidak suka nangis karena sesuatu hal tidak. Bahkan saya ditempelin pun saya tidak nangis. Ini kesaksian seorang bapak. Baru dia bilang apa? Tapi ketika saya ada di dalam hadirat Tuhan, air mata saya jatuh tiada hentinya. Pak Edi tahu pasti. Yoyo Aondatu punya kesaksian yang sama. Pendeta kita, pendeta besar sudah almarhum memang. Mereka orang-orang yang tidak bisa nangis dulu oleh karena suatu hal.
Tapi ketika ada di dalam ibadah, ketika sentuhan kasih kuasa Tuhan terjadi, air mata mungkin jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain. Betapa anugerah Tuhan. Kalau kita berdoa, kalau kita menyembah, kita masih bisa meneteskan air mata. Bisa bilang amin? Jadi jangan terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan semacam itu. Sedikit lagi boleh? Sedikit lagi atau banyak lagi? Iya, karena orang Luwuk. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi, pernah satu ketika saya melayani di sebuah gereja di Surabaya ini. Saya bawa terkait dengan pikul salib. Saya tidak tahu materinya begini, pokoknya ada tentang pikul salib. Begitu selesai, saya mau keluar. Saya dicegah oleh satu majelis. Majelis ini saya tahu dia pengusaha. Dia langsung bilang gini, Pak Herman, saya tidak suka dengan lagu tadi. Lagu apa? Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Dia nyanyi itu. Saya tidak suka dengan lagu tadi, Pak. Maksudnya? Meskipun saya susah, menderita. Saya tidak suka itu. Dia begini, saya anak Tuhan. Dia baru ngomong begini dalam hati saya, justru you tidak tahu firman Tuhan ini. Baru dia ganti kalimatnya. Hidupku diberkati saat hidup dalam dunia. Saya mau iring Yesus. Jadi konsep yang dia pegang, ikut Yesus berkat. Begitu yang terjadi persoalan, sampai saya berpikir begini saya sendiri. Bahkan saya bisa memastikan, terserah Bapak Ibu setuju atau tidak. Anak Tuhan yang pegang konsep, yang mempercayai iring Yesus hanya diberkati, adalah orang yang akan menyangkal Tuhan di waktu yang akan datang. Mungkin hari ini belum. Kenapa? Yang namanya persoalan itu tidak kenal orang percaya, orang tidak percaya. Persoalan bagi setiap manusia itu pasti terjadi. Satu kali waktu pasti terjadi. Nah, ketika orang yang punya konsep ikut Yesus berkat, waktu mengalami persoalan, dia akan sangkal apa yang dia yakini. Sebabnya saya bersyukur hari ini PD Elroy masih mempercayai bahwa iring Yesus tidak selamanya berkat. Kita pasti diberkati, bilang amin. Tapi Tuhan izinkan juga kita harus pikul salib, lalu kita menyangkal diri kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan pasti menang. Puji Tuhan. Nah saudara, di gereja yang lain juga, di satu gereja lain lagi, saya khotbah. Gereja besar-besar ini. Sementara saya khotbah, saya lihat gembala begini, pakai HP. Dalam hati saya, bukan main. Gembala, tapi sementara saya khotbah kok main HP. Saya tidak tahu, ternyata gembalanya cari ayat. Saya bicara tentang salib, dia cari ayat yang mengandung berkat. Jadi waktu dia berdiri, dia bilang, saudara, dalam ayat ini berkata begini, tentang berkat. Dalam ayat ini juga berkat. Apa yang saya kemukakan tidak sedikit pun disinggung. Saya berkesimpulan, dia mengcounter khotbah saya. Seolah-olah ikut Yesus. Bukan dan tidak akan alami salib, tapi mengalami berkat. Jadi di dua gereja ini terjadi itu. Gereja besar semuanya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kita menjadi anak Tuhan yang tidak pakai konsep bahwa iring Tuhan hanya diberkati. Ada persoalan, sudah pasti itu. Tapi kan ada keuntungan. Di dalam 1 Korintus 10:13 berkata, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Yang penting di sini adalah kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, saya memastikan gereja Tuhan yang meniti beratkan pemberitaan secara mayoritas kepada berkat adalah gereja yang tidak mempunyai daya tahan ketika persoalan datang. Ada yang nyanyi yang belakangan ini, sudah agak lama juga. Ku kan berdiri di tengah badai. Stop. Mungkin dia bisa nyanyi lagu ini. Tapi ketika badai datang, dia tumbang. Di bait kedua, masih di ref. Ku kan bertahan dalam tekanan, sampai situ. Ketika tekanan datang, ambruk, jatuh, pak. Kenapa? Ajarannya, keyakinannya bahwa ikut Yesus hanyalah berkat. Saya bilang tidak. Justru kita dengan Tuhan, kita akan banyak diperhadapkan dengan persoalan. Sampai-sampai saya berpikir begini, Tuhan izinkan kita alami persoalan. Misalnya sudah terlalu lama kita diberkati tanpa ada sesuatu yang sifatnya masalah.
Kita mungkin bisa lupa Tuhan karena semua nyaman. Ada istilah kita di zona nyaman. Tapi ketika Tuhan berikan kita ada batu persoalan, membuat mau tidak mau. Kalau selama ini mata kita terlalu tertuju ke bawah, dalam arti kata hal-hal sifatnya lahiriah. Tapi ketika ada persoalan, mau tidak mau, setelah kita minta tolong si A, si B, semua angkat tangan. Kepada siapa kita datang? Kalau kita tadinya begini-begini, sekarang pada akhirnya Tuhan cuma bilang, inilah yang aku mau. Ada satu orang katanya, dia sambil tunggu kendaraan, temannya ada di atas hotel lantai sekian, kunci ada sama dia di bawah. Jadi dia cuma di ruang apa begitu teriak. Dari ketinggian mobil begitu ramai, kedengaran enggak? Dia ambil apa akal? Oh, dia coba cari-cari di sini. Oh, dapat batu kecil. Dia ukur begini jatuh di kepala orang itu. Tuk, jatuh, tuk. Kira-kira ekspresi yang jatuh begini. Siapa lempar batu di kepala saya? Siapa? Siapa ngaku? Begitu ekspresinya? Bagaimana? Siapa iki? Aku. Kunci. Oh iya. Ada waktunya Tuhan begitu. Sudah terlalu nyaman kita dalam kurun waktu lama. Tuhan berikan satu batu pencobaan. Tak, hanya untuk supaya kita melihat kepadanya. Bilang amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sudah mau selesai. Coba bilang, saya bersyukur. Karena mau selesai. Astaga, orang Lubuk. Oke, puji Tuhan. Saudara, gereja Tuhan yang kualitas rohaninya seperti tadi, yang mempercayai ikut Tuhan hanya berkat, berpotensi untuk meninggalkan Yesus pada satu hari nanti. Karena bagi mereka sekali lagi konsep ikut Yesus hanyalah diberkati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini merupakan hari di mana Tuhan hanya mengingatkan kembali kepada kita apa yang Tuhan mau. Menjadi anak Tuhan yang berkualitas secara rohani. Bilang amin. Di mana letak kualitas rohani kita? Yaitu tadi. Adapun persoalan, kita masih tetap berkata saya percaya. Bilang amin. Mau tetap pikul salib? Mau tetap menyangkal diri? Tidak berarti kita yang minta. Jadi khotbah juga harus dijelaskan. Bukan berarti saya katakan kita harus menyangkal diri pikul salib. Lalu saudara yang belum ada salib, belum menyangkal diri hari ini, saudara bilang begini nanti pulang. Istri ngomong sama suami, Pak, ada apa sayang? Mama tadi diberkati khotbah Pak Herman. Maksudnya diberkati apa? Terlalu lama rasanya kita di zona nyaman. Terus sampai di rumah kita doa ya. Oke, tentang apa? Kita minta persoalan. Ya enggak. Saya tidak mengajar untuk persoalan diminta, dicari, apalagi dibuat. Jangan. Kita jalani saja kehidupan iman kita secara normal. Waktu ibadah datang ibadah, di gereja saudara berjemaat, kemudian di PD Elroy datang. Pokoknya kita jalani saja hidup ini, jalani firman Tuhan. Setiap ibadah, bagaimana dengan sesama saling mengasihi, tidak menyimpan dendam, kebencian, kepahitan, dan sebagainya. Kita jalani itu semua. Saat Tuhan izinkan persoalan, percaya saja. Asal kita tahu kita sedang menjalani hidup sesuai firman, berarti persoalan yang terjadi seizin Tuhan. Bilang amin. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Masih panjang materi khotbah saya kalau saya lihat. Ini sungguhan. Tapi kalau saya lanjutkan khotbah saya nggak habis-habis. Saya yakin saudara akan ke gembala. Pak Gembala, nek undang Pak Herman mikir lagi. Soalnya nek khotbah itu suwe Pak. Nah aku iki mari ibadah akeh urusane Pak. Nek Pak Herman iki khotbah waduh apa? Dowo Pak, durung iklannya. Ya firmannya, ada iklannya, ya segala macam. Saya percaya Tuhan Yesus pasti berkati kita semua. Amin. Komitmen mengikut Yesus. Coba bilang, sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Sekali iring Yesus tetap iring Yesus. Bilang sekali Yesus tetap Yesus. Artinya tidak akan berubah kemana-mana. Ya. Sejak dimulainya engkau percaya kepada Yesus, engkau beribadah, sampai akhir hidupnya, saudara-saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Percaya saja, malam ini firman Tuhan hanya sekedar mengingatkan kita apa yang Tuhan mau. Dan saya ulangi, kalaupun Tuhan izinkan persoalan, sebetulnya Tuhan hanya mau membuktikan siapa Dia yang kita percaya. Rasul Paulus pernah berkata, saya kutip, dia berkata begini, aku tahu siapa yang aku
percaya. Orang Kristen yang sejati harus sampai pada titik itu, mengetahui siapa yang engkau percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemusik, kita nyanyikan itu pujian, saya mau iring Yesus. Ada yang mau ganti kalimatnya? Slow rock ya. Ya mau slow rock, mau bukan slow rock, yang penting bisa mengiringi lagu ini. Oke. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ketinggian itu ya. Turun satu lagi. Turun satu. Ya, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Mari nyanyi dari hati sebagai komitmen kita kepadanya. Adapun persoalan, adapun masalah, itu tidak akan mengubah kasih kita kepadanya, tidak akan mengubah prinsip kita dalam kita mengikut Dia. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya pernah melihat di YouTube ada orang kulit hitam, ini terjadi di luar negeri. Hanya karena mereka percaya Yesus, mereka dikejar, mereka memang lari, dipukul, gak cukup. Sudah masuk di got, saya lihat mereka masih hajar. Mereka taruh pohon-pohon daun-daun kering dan mereka bakar. Tapi mereka tidak menyangkal imannya kepada Tuhan. Paulus bilang apa? Penderitaan ringan yang kita alami di dunia akan digantikan dengan kemuliaan yang jauh lebih besar dari nilai penderitaan. Bilang amin. Untuk apa kita senang di dunia? Nanti pada akhirnya kita tidak mengalami hidup yang kekal. Kita mau bertahan dalam iman percaya kita. Kalau Yesus yang kita puja, yang kita percaya mengalami hal itu wajar saja kalau kita mengalaminya. Dan pelajaran besar bagi kita ketika Yesus harus menerima penderitaan sedemikian itu. Supaya apa? Kalaupun saya menderita, kita ingat bahwa Dia sudah jauh lebih besar penderitaannya, dan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Saya mau iring. Saya serahkan kepada Gembala. Dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima malam hari ini. Sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya di balik masalah penderitaan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan mematerikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya sehingga kami sungguh hidup dalam perkenan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta
Herman, Bang Alo, Tuhan memberkati berkati rumah tangganya, berkati juga pelayanannya, berkati semua keluarganya, pelayanannya dipakai lebih luar biasa, dan Tuhan utus ya sampai menjadi berkat bahkan sampai ke mancanegara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan memberkati untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Kan duduk semua. Persembahan dapat dijalankan, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Firman Tuhannya luar biasa malam hari ini ya. Ingat Bapak Ibu ya, ada orang berkata cukup aja, cukup percaya saja lah, percaya saja. Tidak cukup Bapak Ibu. Percaya harus ditambah dengan komitmen. Amin. Ya, karena kalau cuma percaya saja begitu masalah datang, tidak ada komitmen. Ya contohnya tadi hamba Tuhan tadi, ya, akhirnya tidak percaya Yesus. Ya, kalau Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan itu. Ada seperti itu. Karena apa? Tidak punya komitmen. Ya, begitu masalah datang, persoalan datang, mereka tidak punya komitmen. Hanya percaya saja. Oh, cukup. Berarti percayanya hanya di mulut bibir saja. Ya. Nah, penderitaan itu Tuhan memang Tuhan izinkan untuk apa? Makanya firman Tuhan 1 Petrus 1:6 berkata, bergembiralah ketika pencobaan itu datang. Tidak ada firman Tuhan ayat bergembiralah karena kamu dapat berkat. Tidak ada. Bergembiralah kalau kamu datang dalam penderitaan, dalam pencobaan. Karena ujung-ujungnya untuk memurnikan iman kita. Amin. Ya, makanya Ayub berkata, Ayub 42 ayat 5. Aku tahu Tuhan itu luar biasa, bukan kata orang. Tapi aku sendiri yang mengalaminya. Tuhan mau kita bukan tahu Tuhan itu luar biasa, bukan katanya pendeta, bukan katanya Alkitab. Tapi kita tahu Tuhan itu luar biasa. Karena kita sendiri mengalami. Amin. Itu yang Tuhan mau. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu. Ingat betapa pentingnya komitmen. Bapak Ibu tahu kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Tahu? Kenapa? Itu saya percaya itu karena para selebriti. Itu saya tahu orang-orang selebriti itu orang Kristen semua itu, orang percaya. Tapi mereka tidak punya komitmen. Sampai akhirnya mereka menghujat Allah. Ya. Tuhan dibuat polling itu ya, untuk akhirnya pollingnya cuma 0. Ingat mereka itu orang-orang percaya, tapi tidak punya komit. Amin. Itu sebabnya mari Bapak Ibu ya, kita harus punya komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tadi dikatakan Pak Pendeta, Roma 8 ayat 18. Di ujung masalah, di ujung itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Di balik penderitaan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, orang Kristen di China sana, mereka kalau berdoa tidak seperti orang Kristen di Indonesia, berkata Tuhan, tolong Tuhan, jauhkan aku dari masalah. Enggak.
Di sana mereka tidak bebas untuk mencari Tuhan. Mereka bilang berdoanya seperti apa? Tuhan, tunjukkan masalah itu, berikan masalah, mana itu masalah. Karena mereka tahu di balik masalah itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu sebenarnya mari Bapak Ibu. Bukan hanya percaya saja, tapi kita harus punya komitmen. Amin. Ya, datang setia sama Tuhan, beribadah sama Tuhan sungguh-sungguh setia, komitmen. Sekali Tuhan, sekali tetap Yesus. Apapun pergumulanmu, ingat Tuhan adalah pembela bagi kita, penolong bagi kita. Amin. Ya, Dia tidak pernah membiarkan. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali tidak pernah membiarkan engkau. Dia selalu Allah Immanuel. Allah Immanuel itu apa sih? Allah beserta kita. Dia tidak bisa tidak menyertai kita karena Dia sendiri berkata Immanuel. Berarti Dia tidak bisa tidak bisa kalau tidak menyertai kita karena Dia berkata Immanuel. Cuma kita yang tidak mau disertai Allah. Ayo kita lebih setia sama Tuhan. Amin. Untuk pengumuman besok pagi tim yang siap untuk pelayanan di lapas ya. Besok di lapas 6:30 sudah siap ya, jam 7 kita berangkat ya. Siapa yang mau ikut ke lapas besok? Angkatan ya. Jadi siap ya, kita jam 7 sudah berangkat ya. Karena ibadahnya jam 8 tepat ya. Jadi kita harus tepat waktu ya. Karena mereka juga banyak kegiatan. Jadi jam 7 tepat sudah harus berangkat dari tempat ini. Bapak Ibu, untuk hari Senin pada doa puasanya libur. Ya, ada karena hari libur ya. Enggak tahu merah itunya apa ya? Apa? Bisa mirat ya juga ya. Juga Rabunya Sum ya, kita ibadah Sum untuk pemahaman Alkitab hari Rabu. Ya kita juga libur karena Gongsi Facai itu ya. Ya, kita Sincia ya, kita hormati mereka yang berimlek. Jadi kita untuk hari Rabu kita juga libur ya, Sum. Tolong Pak Bambang ya, kasih tahu teman-teman yang di Malaysia ya, untuk hari Rabu libur ya. Juga yang di Belanda juga kasih tahu ya, untuk hari Rabu kita libur. Bapak Ibu ya, kita bagi berdiri, kita akan tutup. Terima kasih Pak Herman. Ya kita semua diberkati ya, luar biasa malam hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, darah aku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, satu kali lagi dengan percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, bercinta Kau selama. Oh Yesusku, oh Yesusku, bercinta Kau selamanya. Oh Yesusku, bercinta Kau selamanya. Kalau kami ada Tuhan sampai saat ini sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semua hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa lakukan, yang kami bisa buat, hanya bersyukur, memuji, menyembah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, mulai kebenaran firman Tuhan, juga pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan
memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan ekonomi, keuangan, dalam pergumulan rumah tangga, lalu pergumulan dalam keuangan, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang sudah berikan jalan keluar. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, Tuhan anugerahkan yang terbaik. Kami juga tetap berdoa juga kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah cukupkan dan sediakan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang bekerja dan bisnis dibuat Tuhan berhasil, dijauhkan pada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan Tuhan jauhkan dalam nama Yesus, dan buat mereka lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekornya, bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah juga Tuhan buat berhasil. Tambahkan akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat dan semangat belajar, dan dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka boleh raih dalam nama Yesus. Program-program PDL Roy Pusat sampai cabang-cabangnya Tuhan yang memberkati. Kami kerinduan kami setiap ibadah pelayanan Tuhan PDL Roy ini Tuhan, sungguh-sungguh kami Tuhan layak umat-Mu untuk datang memuji, menyembah, beribadah, melayani Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Raja di segala Raja, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, Tuhan Dokter di atas segala dokter, Allah Maha Baik, Pengasih dan Penyayang, Tuhan Maha Pemurah, Pengampun, Pemelihara, Penyembuh, Bapa yang penuh belas kasihan, Tuhan kekuatan dan perisai, kota benteng hidup, gunung batu perlindungan, kubu pertahanan kami yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk setiap jadwal pelayanan PDL pusat sampai cabang-cabangnya, baik itu pelayanan ke dalam maupun pelayanan keluar, Tuhan yang memberkati, urapi dengan kuasa urapan kudus Tuhan. Terutama juga pelayanan besok pagi ke lapas Porong, Tuhan yang memberkati, kuasa urapan kudus menyertai kami, bahwa kami boleh jadi berkat, nama Yesus dan dipermuliakan karena mengurapi kami dengan kuasa urapan kudus, dan segala puji, hormat, syukur bagi nama Yesus. Terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy Pusat sampai cabang-cabangnya, kembalikan, lipat-lipatkan. Tim musik bersama WL, Tuhan memberkati mereka, urapan Roh Kudus, kuasa urapan Roh Kudus Tuhan menyertai, tambah bagi mereka dalam melayani Tuhan. Mereka sungguh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, itu yang selamatkan pemerintahan yang ada, yang baru. Tuhan memberkati, dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Kami semua hamba Tuhan yang melayani, tambahkan kerendahan hati, kami boleh bergandeng tangan sama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman. Semoga kami menikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, Tuhan tambah tangan untuk kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, pimpin sertai mereka, dan mereka masa-masa libur ke depan ini Tuhan, bahwa mereka mungkin akan keluar kota, sertai lindungi, malaikat-Mu menyertai Tuhan. Terima kasih. Dan kami sebelum kembali ke rumah, jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha sudah kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sekali